pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran adalah kabarnya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan duduk. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Ada yang terlambat tidak? Baik. Karena Ibu lihat masih ada yang mengantuk, di sini Ibu akan memandu kalian untuk melakukan ice breaking. Jadi, ice breaking hari ini kalau Ibu bilang, buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha, ha. Buka mulut tertawa 3 kali, ha, ha, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Jadi kalian nggak boleh bersuara ya anak. Jadi yang kalah Ibu akan kalian untuk maju ke depan untuk memimpinkan lagu wajib nasional. Baik, Ibu mulai. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 2 kali, ha, ha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha, ha. Buka mulut tertawa 3 kali, ha, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Baik, David bisa maju ke depan. Untuk anak-anak yang lain bisa berdiri. Teman-teman, di sini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Jadi ikut abang baca 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Garuda proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dan negara, rakyat adil makmur serta sama, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Untuk yang lain bisa kembali duduk ya. Baik, untuk sekarang Ibu akan melakukan absensi. Untuk yang Ibu panggil nomor absennya bisa mengatakan hadir ya. Untuk absen 1, hadir Ibu. Absen 2, hadir Ibu. Absen 3, hadir Ibu. Absen 4, Mari Ibu. absen 5, hadir Ibu. Absen 6, hadir Ibu. Absen 7, hadir Ibu. Absen 8, hadir Ibu. Absen 9, hadir. Absen 10, hadir. Dan absen 11, hadir. Baik, hadir semua ya. Baik, sebelum Ibu ke materi, dari kalian apakah ada yang pernah bermain petak umpet anak-anak? Pernah. Di mana bermain petak umpet? Di rumah. Petak umpet itu termasuk apa sih anak-anak? Permainan apa? Baik, permainan tradisional. Selain petak umpet, permainan tradisional apa lagi yang kita miliki? Coklat. Apa lagi? Baik. Jadi semua itu merupakan permainan tradisional yang kita miliki. Permainan tradisional kita itu sangat beragam. Semua permainan tradisional yang kalian sebutkan tadi itu termasuk dalam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki berbagai macam kebudayaan yang sangat bervariasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi mengenai kebudayaan, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kekayaan budaya yang ada di daerah sekitarnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan kekayaan budaya antar daerah mereka dengan daerah lainnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh kekayaan dan keanekaragaman budaya yang terdapat di Indonesia. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menghargai dan melestarikan kekayaan dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Baik, agar kalian lebih mendalami lagi mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia, Ibu akan memutarkan sebuah video, yaitu video mengenai opening ceremony Asian Games pada tahun 2018 yang lalu. Baik, untuk itu silakan disimak dengan baik ya. Baik,
karena kalian sudah menyimak videonya, apakah ada dari kalian yang tahu tarian apa yang sedang diputar tadi? Tari saman. Baik, jadi tarian itu juga termasuk ke dalam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Menurut pendapat anak-anak sekalian, kenapa sih kita itu harus melestarikan kekayaan dan juga keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia? Tidak tahu. Biar nggak hilang tariannya. Tariannya nggak hilang. Biar nggak diklaim sama negara lain itu. Baik, benar sekali jawaban kalian semua. Jadi kita itu harus melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu agar dia itu tidak cepat punah, tidak diklaim oleh negara lain, dan juga dengan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, generasi penerus bangsa itu dapat menikmati kebudayaan yang ada. Di sini ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Untuk satu kelompok itu yang satu daerah ya. Jadi ini bertiga, dan ini berdua. Nah, jadi kalian dapat mendiskusikan dengan teman sekelompok kalian mengenai makanan khas dari daerah yang ada di Indonesia. Misalnya kalau di Bali itu kan ada sate lilit yang kayak sate. Ya, benar. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai mendiskusikan dengan teman sekelompok kalian, salah satu perwakilannya bisa maju untuk menuliskan makanan khas dan asal daerah yang ada di Indonesia. Untuk nama kelompoknya itu ini kelompok 1, yang belakang kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Kalian sudah bisa mendiskusikannya, jangan ada yang ribut ataupun yang menyontek ya. Ibu, harus di luar Pak Ibu. Untuk daerahnya bisa yang dari Bali ataupun di luar Bali ya. Oke, sudah selesai. Baik, karena sudah semua selesai, untuk yang pertama kelompok 4 bisa menuliskan tangan dong. Baik, terima kasih anak-anak sekalian karena kalian sudah mengisi tabel yang telah ibu berikan. Jadi jawaban kalian di depan ini sudah benar semuanya. Jadi Indonesia itu kan memiliki banyak sekali daerah. Di Indonesia itu ada 38 provinsi. Dari 38 provinsi itu terdiri dari berbagai macam daerah. Seperti yang kalian lihat ada Jogja, Palembang, Garut, Papua. Itu semua merupakan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, setiap daerah itu memiliki makanan khas yang ada di daerahnya. Baik, untuk selanjutnya ibu akan memberikan LKPD kepada kalian sebagai latihan. Di sini ibu bagi menjadi 2 kelompok saja. Jadi sisi ini merupakan kelompok merah dan ini kelompok kuning. Karena ibu bagikan LKPD-nya. Baik, sebelum kalian mengerjakan, tolong diperhatikan. Ibu akan menjelaskan bagaimana pengisian LKPD-nya. Jadi di sini berisi nama. Kalian dapat menuliskan nama kelompok kalian dan di dalam kelas didiskusikan dengan teman sekelompok. Tidak boleh ada yang sama dan jangan ada yang menyontek. Ibu berikan waktu selama 5 menit untuk menjawab. Apakah sudah selesai? Karena semua kelompok sudah selesai mendiskusikan, di sini ibu minta untuk kelompok kuning untuk maju salah satu perwakilan untuk memperlihatkan hasil gambaran yang telah kalian diskusikan tadi. Untuk yang lain bisa mengamati teman-temannya. Baik Ibu, jadi yang pertama itu disuruh gambarlah satu jenis rumah adat di Indonesia. Jadi kelompok kami itu menggambar rumah Minang, yang mana ini itu dari Padang, Sumatera Barat.
Kemudian yang kedua itu gambarlah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Kelompok kami itu gambarnya pendang. Terakhir itu disuruh gambarlah salah satu makanan atau minuman khas Indonesia. Jadi kami itu gambar babi putih kan. Ini babinya lagi dibeli. Habis itu minumannya kita masih tua. Kombinasi yang bagus. Jadi itu aja. Iya, terima kasih. Selanjutnya yaitu kelompok merah akan maju ke depan. Untuk tempat ibadah dari kelompok kami, pura itu ini. Terus Apa? Kok itu dua? iya ini kelompok kami nih. Terima kasih ya. LKPD-nya bisa dikumpulkan. Baik, dari penjelasan yang telah kalian paparkan tadi di depan untuk keragaman Indonesia dari kelompok kuning sudah benar semuanya. Kelompok merah yang mencari tempat ibadah itu terdapat kekeliruan. Di sini gua akan memberikan penguatan kepada kalian semua. Untuk wihara ini sudah benar, tapi karena jawabannya dua, wihara dan juga kelenteng. Nah, seharusnya yang kelenteng itu yang gambar pertama. Dan gerejanya sudah benar, jadi kalian hanya keliru yang kelenteng saja. Untuk selanjutnya, anak-anak bisa mengeluarkan selembar kertas. Di sini ibu akan melakukan refleksi pembelajaran untuk mengasah kemampuan kalian semana kalian sudah memahami materi mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Baik, karena sudah 5 menit, jawabannya bisa dikumpulkan ke depan. Baik, untuk di akhir kegiatan diskusi ini, Ibu ingin satu orang menyampaikan kesimpulan yang kalian dapatkan dari hasil diskusi yang tadi. Baik, David. Baik. Tadi Ibu kan sudah menjelaskan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi menurut David, kenapa Indonesia itu dikatakan memiliki keberagaman budaya? Baik, menurut saya mengapa Indonesia memiliki keberagaman budaya karena Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau yang mana memiliki budaya dan adat istiadatnya masing-masing. David, Ibu silakan. Terima kasih. Baik anak-anak, karena bel sudah berbunyi, yang artinya waktu istirahat telah tiba. Di sini Ibu minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum mengakhiri kegiatan. Untuk David, Ibu persilakan. Berdoa saja. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak, kalian boleh istirahat dan sampai jumpa minggu depan.